Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kiranya kita semua berada dalam keadaan damai sejahtera. Kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Mei 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kini kami datang sejenak untuk bersekutu bersama-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati dan memahami firman Tuhan dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan senantiasa kami tanam dalam kehidupan kami. Kami boleh mewujud nyatakan firman Tuhan lewat sikap, perilaku hidup, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 14 yang mengatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 14 berisi tentang perintah untuk kita boleh saling mengasihi. Kasih adalah satu tindakan yang diajarkan oleh semua agama. Agama apapun tentunya mengajarkan tentang kasih. Namun boleh dikatakan bahwa ajaran tentang kasih dalam kekristenan memiliki banyak perbedaan dengan ajaran tentang kasih di agama-agama lain. Kasih yang diajarkan dalam kekristenan bersumber atau bertitik tolak dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang murni, yang tulus, yang sejati, yang otentik. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang mau memberikan yang terbaik bagi manusia yang berdosa. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang rela berkorban. Itulah kasih Allah. Allah mengasihi kita bukan karena kita telah melakukan yang baik. Allah mengasihi kita walaupun kita ini adalah manusia yang berdosa. Ia menyatakan kasih-Nya karena Ia adalah Allah sang sumber kasih. Allah yang telah mengikat perjanjian keselamatan dengan umat-Nya. Dan kasih Allah itu nyata ketika Ia datang ke dunia. Ia datang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus.
Dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah telah memberikan diri dan hidupnya, nyawanya untuk keselamatan kita. Itulah kasih yang rela berkorban. Ia memberikan diri, hidup dan nyawanya demi untuk keselamatan manusia. Manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus sejak manusia jatuh dalam dosa. Namun syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit untuk kita. Ia mau memberikan dirinya, hidupnya, nyawanya demi untuk keselamatan kita. Karena sungguh-sungguh Allah mengasihi kita. Dan karena Allah telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang sejati kepada kita, maka kita sebagai manusia harus saling mengasihi. Kita mengasihi sesama bukan supaya kita mendapatkan pujian, hormat dari sesama, ataupun supaya kita mendapatkan pahala. Kita menyatakan kasih karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia sudah mengasihi kita, dan mari kita menyatakan cinta kasih-Nya kepada sesama. Kasih Allah itu kita nyatakan, kita wujudkan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan karena itu, di pagi hari ini, ketika kita akan memulai langkah-langkah kehidupan kita, marilah kita belajar untuk saling mengasihi. Kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi saudara-saudara kita, kita mengasihi anak kita mengasihi saudara-saudara seiman, dan juga kita mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita boleh mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Kita mendoakan mereka. Dan biarlah kiranya kasih itu senantiasa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Allah itu kita nyatakan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin dikhianati, dikecewakan, sesama kita berbuat jahat terhadap kita, mari kita tetap belajar untuk tetap mengasihi. Karena orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan dikatakan dalam bacaan Alkitab kita, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, kita tetap berada di dalam maut. Mari wujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita wujudkan kasih Tuhan itu kepada semua orang, sehingga kehidupan yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Selamat menjalani kehidupan, rayakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya kami belajar untuk mengasihi sesama kami manusia, terutama orang-orang yang terdekat dengan kami. Orang tua, anak, saudara-saudara, cucu-cucu kami. Biarlah kiranya kami boleh menyatakan kasih Tuhan.
Karena kasih bersumber dari Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi sesamanya adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami dalam menjalani aktivitas di hari ini. Kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Kami doakan untuk Bapak Herman Lesmana dan Bapak Hans Lesmana dan keluarga besar Lesmana. Tuhan hiburkan sehubungan dengan dimuliakannya Ibu Hermin Lesmana. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan mereka damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama kami. Bimbing tuntun langkah-langkah hidup kami. Dan biarlah kiranya hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.